Sebagai individu, menurut kamu butuh nggak sih punya Tuhan? Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia menjawab sangat butuh. Lalu, apakah ibadah juga penting? Apakah bertuhan itu harus beribadah? Tidak cukupkah hanya sekedar iman? Ya, kamu bebas menjawabnya. Keragaman sudut pandang tentang religi di dunia tentu memiliki karakteristik yang berbeda di setiap negara. Pandangan penting atau tidak pentingnya bertuhan di dunia telah diangkat oleh Pew Research Center lewat surveinya dengan tajuk The Global God Divide pada tahun 2020. Uniknya, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara paling religius di dunia. Yuk simak pemaparannya. Tapi sebelumnya, please gerakan jempolmu ke arah like dan subscribe. Dari survei The Global World dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tingkat kereligiusan seseorang ternyata oleh ekonomi, tingkat pendidikan, dan usia. Survei tersebut mencakup 34 negara dan responden yang diwawancarai sebanyak 38.426 orang. Rata-rata 45% penduduk dunia percaya bahwa untuk menjadi manusia yang bermoral, agama adalah komponen yang penting dan dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, range-nya 62% orang juga merasa Tuhan, agama, dan ibadah berperan penting di hidup mereka. Hanya saja, hasil ini punya kuantitas yang berbeda di setiap negara. Eropa misalnya, negara di benua Eropa cenderung punya tingkat kereligiusan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Menariknya, Indonesia berada di peringkat teratas atau merupakan negara paling religius di dunia. Sebanyak 96% responden Indonesia menganggap seseorang mesti beriman kepada Tuhan untuk dapat bermoral. Dan 98% menganggap agama penting di hidup mereka. Sebanyak 96 responden Indonesia menganggap seseorang mesti beriman kepada Tuhan untuk dapat bermoral. Dan 98% menganggap agama penting di hidup mereka. Dari tahun ke tahun, Indonesia selalu menempati posisi pertama dengan persentase 96-99% responden sangat mengimani agama dan menganggap agama berkaitan erat dengan moral. Indonesia bahkan mengalahkan negara-negara Timur Tengah yang rata-rata respondennya menganggap agama adalah hal penting sebesar 75-84%. Berbeda dengan Israel misalnya, yang walaupun menganggap Tuhan berperan penting dalam hidup mereka sebesar 71%, tapi cenderung menganggap ibadah lebih tidak penting dengan jumlah 54%. Ternyata tingkat religius seseorang dipengaruhi oleh 3 hal, yakni kondisi ekonomi, pendidikan, dan usia. Kondisi ekonomi. Berdasarkan survei, tingkat kereligiusan seseorang semakin menurun jika kondisi perekonomian seseorang semakin meningkat. Pew Research Center menggunakan data kemampuan ekonomi suatu negara atau PDB, Produk Domestik Bruto, yang dijadikan bahan perbandingan dari satu negara ke negara lain untuk melihat tingkat kereligiusan suatu negara. Hasilnya, negara dengan PDB rendah seperti negara berkembang, ya sebut saja misalnya Indonesia, memiliki PDB yang relatif lebih rendah dari negara maju, memiliki tingkat kereligiusan lebih tinggi di masyarakat. Sedangkan negara dengan PDB tinggi cenderung tingkat religiusnya relatif. Apakah kondisi ini sama dengan kalian? Apakah masalah ekonomi membuat kalian lebih dekat dan giat ibadah kepada Yang Maha Kuasa? Karena kalian butuh pertolongan dari entitas yang maha kaya. Lalu ketika kondisi perekonomian kalian cenderung stabil, maka ibadah kalian malah semakin berkurang. Kalau masalah ini, jawab sendiri sajalah ya. Tingkat pendidikan. Anggapan masyarakat kita semakin tingginya pendidikan seseorang, maka semakin religius pula seseorang. Namun berdasarkan survei, malah tidak seperti itu. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung untuk tak percaya bahwa keimanan membuat orang jadi bermoral. Hanya 36% responden di Meksiko yang berpendidikan tinggi mengamini bahwa keimanan membuat seseorang bermoral. Sebaliknya, 67% warga Meksiko dengan pendidikan yang lebih rendah mempercayainya. Pola ini berkaitan erat dengan bagaimana orang dengan pendapatan lebih tinggi juga punya tingkat kereligiusan yang lebih rendah. Karena pencapaian pendidikan dan pendapatan punya korelasi yang signifikan.
Hasil survei tersebut seolah mengimani bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk melepaskan seseorang individu dari dogma agama, atau pendidikan pada hakikatnya memiliki efek individu dengan Tuhannya. Bandingkan dengan Indonesia, orang zaman dahulu lebih religius dan taat beribadah, padahal tingkat pendidikannya rendah atau bahkan tidak menempuh pendidikan sama sekali. Namun mereka lebih kental dengan ketaatan beribadah, serta nilai dan norma mereka jauh lebih unggul dari masyarakat Indonesia zaman sekarang yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi. Untungnya, pendidikan agama di Indonesia masih menjadi salah satu sistem pendidikan yang populer dan banyak diminati, seperti adanya sekolah Kristen, pondok pesantren, dan sekolah agama lainnya. Faktor usia. Kalau yang satu ini sudah kita amati sejak dulu ya. Orang yang usianya cenderung sepuh, mereka relatif lebih religius. Sedangkan pemuda tingkat religiusnya rata-rata lebih rendah. Hal ini dipengaruhi juga dengan pengalaman, wawasan, serta perkembangan psikologi individu dalam proses menjadi dewasa. Contohnya di Korea Selatan, 64% orang lanjut usia percaya keimanan berkaitan dengan moralitas. Sementara itu hanya 20% atau 1/5 responden muda yang punya kepercayaan sama. Kesenjangan dalam hal kepercayaan ini juga terlihat di negara-negara lain, termasuk Yunani, Argentina, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, tentu kita boleh menghela nafas karena dari banyaknya gempuran degradasi moral dan nilai. Namun hakikatnya kebutuhan beragama tidak bisa lepas dari bangsa Indonesia. Oh ya, di sini tidak mengacu pada penganut Islam saja ya sebagai mayoritas. Namun memang diakui bahwa entah itu umat Kristen, umat Buddha, umat Hindu, dan umat Konghucu, atau bahkan umat kepercayaan lain di Indonesia cenderung lebih religius dibanding dengan negara-negara lain. Hal ini tidak terlepas dari faktor sejarah dan budaya kita yang memang sudah tertanam dan diwariskan turun-temurun dari leluhur Nusantara. Jadi, apakah kalian bangga bahwa Indonesia menjadi negara paling religius di dunia? Jawaban kalian bergantung pada orientasi kalian ya. Apakah menjadi religius itu penting?